Maju pada rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah APBDP tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024, maka melalui ini kami menyampaikan beberapa alasan sebagai berikut. Nomor 1, dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota, Pasal 34 ayat 3, tugas pimpinan sementara DPRD adalah: pertama, A. Memimpin rapat DPRD, B. Memfasilitasi pembentukan fraksi, C. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Untuk itu, sampai dengan saat ini, pimpinan sementara dalam pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD tidak sesuai dengan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang peraturan pembentukan produk hukum daerah. Peraturan daerah DPRD adalah produk hukum daerah berbentuk peraturan dalam mekanisme pembahasannya wajib dibentuk panitia khusus atau pansus. Dan sampai saat ini pimpinan sementara tidak memfasilitasi pelaksanaan rapat paripurna pembentukan pansus yang akan melaksanakan pembahasan tata tertib DPRD Kabupaten Bola Mongondo Utara. Padahal ini merupakan kitab utama bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bola Mongondo Utara dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat, dan proses penetapan pimpinan definitif DPRD juga belum dilaksanakan oleh pimpinan sementara. Poin kedua, rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024 yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD Kabupaten Bola Mongondo Utara belum mendapatkan nota kesepakatan dan belum dilaksanakan rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024 antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Bola Mongondo Utara, karena pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Bapak Franky Chandra, anggota Franky Chandra selaku pimpinan rapat sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Bola Mongondo Utara pada waktu itu diskors sambil menunggu PJ Bupati Kabupaten Bola Mongondo Utara. Karena Bupati Kabupaten Bola Mongondo Utara pada waktu itu berstatus PLH. Pada tanggal 26 September 2024, pemerintah Kabupaten Bola Mongondo Utara memasukkan dokumen RAPBDP tahun anggaran 2024 ke lembaga DPRD. Berdasarkan proses dan mekanisme di atas, poin kedua, fraksi Karya Bola Mongondo Utara Maju berpendapat bahwa tahapan dan mekanisme tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024. Poin ketiga, harusnya berpedoman pada surat edaran Mendagri nomor 100.2.1.3/3434 SJ huruf C ayat 1. Di situ jelas tertuang PP 12 tahun 2018 pasal 34 tentang tugas pimpinan sementara. A. Pimpinan memimpin rapat DPRD, B. Memfasilitasi pembentukan fraksi, C. Memfasilitasi rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan D. Memproses penetapan pimpinan definitif. Pada angka 2 huruf C, tugas pimpinan sementara DPRD Provinsi Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A, termasuk memimpin rapat DPRD dalam rangka menetapkan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 311 ayat 3, pasal 312 dan pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan pada poin 3 di atas, maka fraksi Karya Bola Mongondo Utara Maju berpendapat: yang pertama, mendorong pimpinan sementara untuk melaksanakan tugas pimpinan sementara sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 34 PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota, karena ini merupakan aturan lex spesialis pimpinan DPRD
pimpinan dan anggota DPRD. 2. Yang dimaksud pada huruf C angka 2, tugas pimpinan sementara DPRD Provinsi Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A, termasuk memimpin rapat DPRD dalam rangka menetapkan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat 3, pasal 312 ayat 1 dan pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimaknai bahwa pasal tersebut di atas menjelaskan tentang APBD tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk perubahan APBD ditegaskan dalam pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal ini tidak tercantum dalam surat edaran Mendagri nomor 100.2.1/3/3433-SJ. Kesimpulan, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Lamongan Utara harus patuh pada ketentuan perundang-undang yang berlaku. 2. Mendesak pimpinan sementara DPRD Kabupaten Lamongan Utara untuk segera menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana pimpinan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fraksi Karyawan Utara Maju bersikap tidak akan menghadiri paripurna penyampaian RAPBDP tahun anggaran 2024. Demikian pernyataan fraksi Karyawan Utara Maju. Menurut pemahaman fraksi kami, dan itu menjadi sebuah kesimpulan fraksi bahwa tidak dapat dilaksanakan pembahasannya. Kalau tidak ada banggar. Yang pertama tentu alat kelengkapan DPRD yang belum terbentuk. Karena surat edaran itu tidak merujuk pada pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang dirujuk oleh surat edaran itu keterkaitan dengan percepatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikut, yaitu tahun 2025. Kenapa ini kami maknai demikian? Karena dalam regulasi baik Permendagri maupun undang-undang itu ada punishment di situ. Jika pemerintah daerah dan DPRD tidak menyepakati APBD sampai dengan 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, ada punishment, ada hukuman, ada sanksi. Terus hidup tentang APBD perubahan kami tidak mau hadir karena kalaupun ya meskipun dan kalau kenyataannya alat kelengkapan DPRD telah terbentuk dan kami dirujuk pada sebuah dokumen Ramperda tentang APBD, ada syarat formil yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunan APBD yang dalam konteks kewenangan kami dilanggar atau tidak patuh. Contoh, rancangan BPS perubahan belum habis dibahas DPRD dan waktu yang diberikan oleh regulasi itu belum melampaui batas. Kok tiba-tiba bisa masuk Ramperda tentang perubahan APBD di kelembagaan? Harap dimaknai bahwa kepentingan ini adalah kepentingan bersama. Kita tidak mau terjebak pada narasi-narasi ataupun langkah-langkah yang dalam tanda kutip di masa akan datang akhirnya menjebak kita semua. Ini barangkali terkait narasi-narasi atau penggiringan opini terkait bahwa mereka mengatakan bahwa kami tidak memiliki moral, ya kan? Bahkan menurut kami bentuk daripada menjaga moral kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan Utara yang diamanahkan oleh seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Lamongan Utara itu adalah bentuk menjaga moral kami sebagai wakil rakyat. Kami bukannya menghindar, kami bukannya lari dari ruangan, akan tetapi kami mempertahankan apa yang sudah menjadi aturan yang sebenarnya. Terima kasih. Ya, betul lagi. Yang pertama teman-teman, kita jangan dulu berpikir bahwa ada gerakan dari kami yang
semacam memblok ya kegiatan ini. Tapi perlu kami sampaikan bahwa saya adalah anggota DPRD periode tahun sebelumnya dan juga masuk pada pimpinan DPRD dan bahkan pimpinan badan negara. Jadi APBD itu adalah belanja tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tapi harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehnya kebutuhan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Pulau Lombok Utara ini itu saya pikir sudah tertata di APBD tahun 2024. Kenapa? Karena ada ketentuan-ketentuan tadi yang harus dipatuhi dalam menata APBD dan menyepakati APBD. Yang pertama tentu urusan belanja pegawai, gaji para ASN itu harus ditata, dihitung seluruh ASN di Pulau Lombok Utara. Kemudian ditambah akres 2% masa APBD berkaitan dengan besaran tunjangan mereka, honor mereka per bulan. Dan itu dianggarkan selama 1 tahun, ada range 12 bulan. 12 bulan, ya, dianggarkan itu. Karena dengan sistem SIPD sekarang tidak boleh menganggarkan kegiatan cuma 10 bulan, 8 bulan, ya, tidak bisa, tidak akan terpenuhi. Nah, jadi urusan ini semua sudah dipenuhi di APBD perubahan APBD ini 2020. Ada lagi, ya, kita bukan menepis isu tapi meluruskan. Ada lagi kita informasi pilkada keamanannya bisa tidak dijamin. Nah ini isu sensitif lain. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pembahasan anggaran DAPD menghadirkan KPU waktu itu dan Bawaslu, permintaan KPU itu tadinya kan 27 miliar kalau tidak salah. Nah, Banggar meminta kepada DAPD untuk minta bantuan BPKP audit yang menghitung nasional kebutuhan. Didapatlah angka 22 miliar. 22 miliar ini untuk KPU, 9 miliar untuk Bawaslu, dan untuk Polres diajukan 3 miliar. Kami minta untuk dianggarkan 2 miliar. Nah, kalau ada berita bahwa entah sudah berapa cair di Polres, perlu kami pertegas bahwa dalam undang-undang tentang keuangan negara, sepersen pun uang negara harus dipertanggungjawabkan. Nah, olehnya semua yang kami sampaikan adalah bagian dari proses APBD 2025. Apa yang dimaksud dengan taat pada aturan dan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan APBD, termasuk hibah, Pak. Hibah, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri tidak bisa menganggarkan hibah dan bansos itu terus-menerus. Artinya jangan tahun ini dapat, tahun depan dapat lagi. Kalau ada informasi ada sebuah hibah di contoh Polres, ya, teman-teman mungkin dapat informasi baru 1 miliar ya, begitu ya? Benar ya? Iya. 1 miliar. Apakah mau dianggarkan tahun yang sama tak penambahan? Jadi bahwa surat edaran itu fraksi Karya Bola Lombok Utara itu dan menyimpulkan itu diperuntukkan untuk APBD tahun 2020. Artinya bahwa jika APBD perubahan harus dibahas lewat alat kelengkapan DPRD. Sudah terbentuk. Berarti kalau tidak ada kelengkapan DPRD berarti tidak bisa dibahas. Tidak bisa. Bapak jawab. Bapak bisa. Ya, itu berkaitan dengan surat edaran nomor 100.2.1.3
34 SJ. Nah, jauh sebelum kita membahas apa kemudian APBD perubahan ini bisa dibahas atau tidak, kita menentukan dulu produk hukum yang ada. Nah, produk hukum yang ada ini jauh sebelum kita melaksanakan beberapa rapat yang diundang oleh pimpinan sementara, waktu itu malam kita diundang untuk menyepakati penyampaian RAPBD tahun 2024, perubahan tahun 2024. Nah, dengan berdasarkan surat edaran yang sebagaimana saya sebutkan tadi, dan di situ dihadiri oleh Kabak Hukum waktu malam. Nah, kesepakatan kita malam itu adalah besoknya itu membahas tata tertib. Yang kemudian menurut Kabak Hukum surat edaran ini adalah sebuah produk hukum yang legalitasnya sudah terpenuhi untuk melanjutkan penyampaian Ranperda APBD perubahan 2024. Nah, di sini kita sempat diskusi dengan Kabak Hukum berkaitan dengan pasal yang dimuat dalam edaran ini. Rujukan yang dipakai oleh Kabak Hukum malam itu adalah huruf C dalam surat edaran ini, huruf C pelaksanaan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD provinsi, kabupaten dan kota 1. Ini produk hukum yang mereka pakai. Di dalam ketentuan pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 ditegaskan dalam hal pimpinan DPRD provinsi, kabupaten dan kota belum tertentu, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Pimpinan sementara bertugas A. Jadi yang dituangkan dalam edaran ini adalah PP 12 berkaitan dengan pedoman penyusunan tata tertib. A. Memimpin rapat DPRD. B. Memfasilitasi pembentukan fraksi. C. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Dan D. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Itu poin 1 pada surat edaran tentang pelaksanaan tugas sebagai pimpinan sementara. Poin 2, tugas pimpinan sementara DPRD provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A, termasuk memimpin rapat DPRD dalam rangka penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat 3, 312 ayat 1 dan pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, berdasarkan ini maka terjadi diskusi antara kita sebagai anggota DPRD dengan Kabak Hukum waktu itu diundang oleh pimpinan sementara. Maka kita mempertanyakan, ketika APBD perubahan tidak dibahas, apakah punya konsekuensi administrasi? Beliau menjawab tidak. Kalau APBD perubahan tidak dibahas. Nah, pada pasal 311 sebagaimana yang tertuang dalam edaran tadi berkaitan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 311 ayat 3 itu rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Ini yang kemudian tertuang dalam surat edaran Mendagri tadi. Pertanyaan kemudian ketika sebagaimana disampaikan oleh Pak Saiful Amarat tadi, diskurs PPAS tahun 2024 tentang perubahan anggaran tahun 2024. Berarti poin ini, pasal ini menurut fraksi kami tidak berkaitan dengan APBD perubahan, melainkan berkaitan dengan APBD 2025. Yang kedua, pasal 312 ayat 1, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berarti kita menyimpulkan di sini ini adalah pembahasan APBD 2025 karena 3 bulan sebelum APBD perubahan sudah selesai. Kan begitu asumsi hukumnya. Nah, ini yang kemudian menjadi bola liar di luar, menjadi dasar mereka untuk kemudian menyampaikan rancangan perda. Nah, kekeliruan ini yang mungkin kita pikir perlu ada penyelesaian di luar. Karena berdasarkan edaran ini mereka membuat statement di luar, bahkan ada media yang membuat statement kabak berkaitan dengan surat edaran ini. Ini sudah kita konfirmasi. Nah, berhubung ini tidak punya titik temu malam itu, maka Pak Mardhan waktu itu malam itu meminta pimpinan sementara untuk berkoordinasi ke tingkat yang lebih di atas. Nah, apakah kemudian dilakukan? Ternyata tidak juga. Nah, ini yang kemudian menjadi keraguan-keraguan kita, bahkan mengambil sikap fraksi untuk tidak membahas tidak ikut paripurna penyampaian APBD 2024, perubahan 2024. Ini yang kemudian menjadi landasan kita kajiannya dari pandangan hukum, dari aturan yang dipakai dalam surat edaran. Jadi mungkin ini ada beberapa poin yang kemudian menjadi teka-teki bagi kita yang belum ada penyelesaian. Maka kita mengambil sikap untuk tidak masuk dalam paripurna penyampaian. Terima kasih. Teman-teman tadi berkaitan dengan surat edaran Mendagri. Ya, surat edaran Mendagri ini memuat terutama terkait dengan tugas pimpinan sementara, dan itu mereka gunakan adalah kewenangan mereka karena kami bukan pimpinan sementara. Yang menjadi persoalan adalah terhadap tahapan proses dan mekanisme pelaksanaan tugas daripada RAPBD perubahan ini, ya. Yang mana bahwa rancangan 2 pas perubahan ini dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Terakhir pembahasan pada tanggal 11 September yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bapak Prem Chandra, bahwa pada hari itu rapat diskon dengan ketentuan menunggu pejabat. Kenapa? Karena kondisi daerah waktu itu status pimpinan daerah PLH, dan di saat itulah sebenarnya detik-detik krusial untuk menyepakati rancangan 2 pas. Tapi saya PLH lama menurut terlalu lama 3 minggu. Ya, sehingga saya pernah berstatement dengan adanya penunjukan PLH 3 minggu ini akan mengganggu agenda daerah termasuk di dalam perubahan APBD. Sehingga rapat diskon pimpinan rapat Pak Franky Chandra sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran pada periode 2019-2024 sambil menunggu PJ. Setelah PJ dilantik dan pada tanggal 26 masuklah rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2024. Nah, apakah yang terjadi hari ini sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 12 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan anggaran daerah? Nah, ini apa soalnya? Bertentangan. Rancangan 2 pas yang tidak disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah kemudian sudah dibawa dalam bentuk perda. belum disepakati. Ya, belum disepakati. Rancangan 2 pas yang belum disepakati. Inilah yang menjadi persoalan. Menurut kami, kalau kita menerima rancangan peraturan daerah ini yang disampaikan, maka cacat hukum. Di luar sana kami ketika persoalan ini terjadi, banyak media massa yang memuat tentang sumpah janji kami. Kami juga baru 1 minggu dilantik. Tapi ingat, kami pun sumpah janji itu tidak melanggar ketentuan. Di situ yang jelas. Pada sumpah yang kami ucapkan tidak boleh melanggar ketentuan. Nah, sekarang ini produk hukum, yang produk hukum daerah yang nantinya akan disetujui bersama. Kemudian tahapan dan mekanismenya tidak sesuai ketentuan. Sehingga saya terus terang Pak Ketua, Pak Seko, saya bangga hari ini ada duduk di praksi Karya Ulama Indo Utara Maju yang menurut orang luar praksi karya baru-baru. Ya, ternyata masih tahu membedakan mana yang boleh
dilaksanakan dan mana yang tidak bisa dilaksanakan. Saya bangga Pak, biar kalau fraksi ini kasih laporan, saya bangga masih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana Pinocchio? Ya, ini seperti itu. Dan luar biasa, fraksi baru solid sampai dengan saya. Saya pikir itu kalau bicara berkaitan dengan persoalan yang terjadi hari ini. Ya, kalau berkaitan dengan kewenangan pimpinan, itu jelas tidak perlu menjelaskan apa menjadi tugas pimpinan. PP 12 sudah mengamanatkan, jelas di situ. Ya. Jadi sebenarnya biar kita tidak ingatkan yang memfasilitasi itu adalah pimpinan sementara di lembaga ini. Sehingga itu sementara ya Pak Igri Koperasi tolong dorong juga. Ini ada di hadapan kita pada minggu kali ini. Ya, sudah masuk ke lembaga ini. Apakah sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan sementara? Ya. Ini kita tolong dorong sehingga bagaimana fraksi badut-badut ini menurut mereka yang hari ini berpikir jernih, tolong dorong pimpinan sementara untuk segera yang mengusulkan pimpinan ini. Ya, menetapkan ya. Fasilitasi. Supaya ini agenda lagi hari ini kita coba berputar-putar pada perubahan anggaran sama dengan Pak saya bilang tadi. Coba kasih tunjuk 7 miliar itu mana yang berpihak pada kepentingan rakyat, mana berpihak pada petani, mana pada nelayan. Itu kan bicara. Tapi hari ini ada 600 miliar yang akan kita bahas untuk kepentingan 2025 kalau berdasarkan anggaran kemarin. Ya. Ini yang terus 2 minggu ada di lembaga ini. Maka ini tentu harus juga menjadi agenda-agenda dari DPRD yang dalam hal ini masih dipimpin oleh pimpinan berkaitan dengan tugas-tugas Pak di PP 12 pasal 34 jelas sekali apa yang menjadi tugas daripada pimpinan sisa. Saya pikir itu statement dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi logik yang masuk akal yang juga berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan ini akan terterima di rakyat. Kalau bicara berpihak pada rakyat, sedangkan orang di luar bicara berpihak pada rakyat, apalagi orang yang dikatakan oleh rakyat yang ekonomi. Kita punya komitmen Pak. Kita punya komitmen tetap berpihak pada rakyat, akan berpihak pada rakyat. Karena orang di sini yang 10 ini adalah representasi rakyat yang mengantar orang di sini. Tapi apakah ikhlas kita orang rakyat yang mengantar orang kemudian menetapkan suatu produk hukum yang bertentangan dengan ketentuan? Orang juga tidak apa-apa. Tunggu, pemain jangan kalau salah jangan. Itu. Nah ini, supaya jelas bahwa bukan kita orang keluar dari rakyat paripurna, bukan kita orang tidak mau ke paripurna karena ada tendensi, ada kepentingan lain, tetapi proses yang terjadi hari ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan daerah tahun 2024. Jelas ya? Jelas. Jelas.